Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman kita. Nama akun beliau adalah Om Bagus MR. Beliau bertanya seperti ini: Om, izin tanya, tolong direspon. Pastol saya umur 1 tahun, saya gantang sesi akhir penilaian ngelowo. Itu saat settingan jangkrik pagi sore 4. Dan saya jemur seminggu 2 kali Sabtu Minggu, dan mandi 3 kali seminggu, dan Minggu saya gantangkan. Di lapangan cuman saya colok jangkrik 2 UH 3, dan saya rubah menjadi jangkrik 7 pagi sore 7. Saya gantangkan malah dari awal sampai akhir ngelowo sambil nerpa jeruji, sambil mangap, dan saya turunkan digantangkan, bunyi lagi. Di lapangan saya colok UH aja 7. Mandi sorenya 3 kali seminggu. Nah, itu ngelowo penyebabnya kenapa ya Om? Nah, oke ya. Terima kasih sebelumnya untuk Om Bagus MR yang sudah mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar dan bertanya, dan kita pun insya Allah juga akan membantu ya, karena kita sehobi. Saya suka untuk pertanyaan yang memberikan beberapa hal. Tentunya dari rawatannya itu diberikan ya, dari pemberian extra fooding, kemudian pemandian, penjemuran. Nah, setelah itu diberikan ataupun disertakan juga yang namanya adalah colokan. Nah, setelah itu ditulis juga di situ adalah tingkah laku ketika digantangan dari hasil rawatan tersebut ya. Jadi pertanyaan seperti inilah yang tentunya bisa kita analisa. Nggak cuman pertanyaan mungkin, Om, kenapa ya murai batu saya itu kanibal? Kenapa ya murai batu saya itu ngelowo? Kenapa ya murai batu saya itu pasang badan? Nah, itu secara keseluruhan akan sangat sulit sekali dianalisa, karena setiap tingkah laku burung murai batu itu walaupun sama dalam dia memperlihatkan masalah, tetapi di situ penyebabnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Logikanya kalau kita pusing, nah seperti saya itu, kalau lapar saya pusing, kalau kurang tidur saya pusing, kalau banyak masalah saya pusing gitu ya. Dan dari situ kan penyebabnya kan berbeda-beda, otomatis solusinya juga berbeda-beda. Begitu pula untuk burung murai batu, ketika dia ngelowo, dia bisa disebabkan oleh over birahi, bisa oleh over emosi, bisa dikarenakan dia nggak punya tenaga, bisa karena dia nggak punya mental. Pokoknya banyak sekali. Jadi harus disertakan minimal 3 poin, yaitu rawatan harian, termasuk juga pemandian, penjemuran, kalaupun ada pengembunan, sauna, pengumbaran, kemudian disertakan extra fooding apa dan berapa jumlahnya. Nah, setelah itu untuk pencolokannya itu diberikan apa, kemudian disertakan juga tingkah laku ketika dia itu di tiang besi. Nah, dari situ kita bisa menganalisa ngelowonya itu mengarah kemana dia. Oke ya. Nah, di situ ada 2 pola rawatan. Yang pertama itu diberikan jangkrik 4 pagi sore dalam keseharian gitu ya. Kemudian jemurnya 2 kali Sabtu Minggu. Kemudian untuk mandinya 3 kali 1 minggu. Nah, setelah itu hari Minggunya itu diberikan colokan pas di lapangan, yaitu jangkrik 2 ulet hongkong 3. Nah, alhasil di gantangan beliau itu bilang bahwa ngelowo di akhir penilaian gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu apakah awal dia kerja, tengah kerja. Nah, kita nggak tahu, kemungkinan ini awal tengah kerja gitu ya. Nah, di akhir
penilaian, mungkin banding-banding juri korlapnya bilang seperti itu, nah itu malah ngelowo. Otomatis kan kebanyakan EO akan mendiskualifikasi burung tersebut gitu ya, kalau sudah pada tahap ngelowo ini. Kemudian untuk rawatan yang kedua, yaitu di harian jangkriknya itu 7 pagi sore, mandinya 3 kali sore, colokannya itu pas di lapangan ulet Hongkong 7 ya. Alhasil pas di tiang besi dia itu ngelowo dari awal sampai akhir, nerpa jeruji. Nah ketika turun di gantangan selesai perlombaan, di situ baru mau bunyi. Nah oke ya, jadi dua pola rawatan ini kita bisa analisa dari tingkah laku ketika dia itu ketemu musuh di tiang besi, oke ya. Jadi untuk rawatan yang pertama tadi, di situ awal tengah kerja, kemudian pas sesi akhir ataupun penilaian akhir mungkin banding-banding, dan di situ adalah dia itu malah ngelowo. Nah ini bisa kita analisa seperti apa ngelowo di akhir ini seperti apa. Jadi ngelowo di awal, di tengah, di akhir. Nah di situ mengandung arti yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi ini penting, ngelowonya itu di bagian mana itu penting disertakan ya. Kalau di akhir itu bisa kita analisa, kemungkinan ya dia nggak punya tenaga ya, karena tenaga itu sifatnya kan habis ya lama-lama ya. Di awal dia masih kerja, di tengah dia juga masih kerja, di akhir dia yang ngelowo ya. Ini disebabkan karena apa? Jangkrik 4 pagi sore yang seharusnya itu dicerna menjadi tenaga, yang menyebabkan tenaganya itu belum terbentuk sempurna. Karena apa? Karena mandinya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana untuk rawatannya atau perubahan rawatannya? Tentunya kita kurangi mandinya ya. Untuk colokan, untuk jangkrik pagi sore di rawatan harian itu tetapkan saja, jangan ada dirubah selain dari pemandian ya. Dimulai dari pengurangan pemandian. Nanti kalau ada sudah ada perbaikan ketika dia itu di gantangan ya, kita bisa kurangi. Setelah itu bisa mungkin sampai ke fase stop mandi. Nah seperti itu ya. Jadi untuk membentuk tenaga tentunya dibutuhkan extra fooding, tentunya dibutuhkan makanan. Nah setelah itu dicerna. Nah pencernaan ini membutuhkan sistem metabolisme yang naik, meningkat. Nah padahal di situ malah ada pemandian. Jadi belum selesai ini sistem metabolisme tubuh dia itu dalam mencerna makanan menjadi energi dan diserap oleh tubuh. Nah itu belum selesai. Jadi wajar untuk perubahan rawatan itu di pemandian. Oke ya. Nah kemudian untuk di rawatan yang kedua, nah disitu ngelowonya dari awal sampai akhir. Kemudian di bawah pas diturunkan dari tiang besi dia itu baru mau bunyi. Nah itu kenapa dia? Nah itu disebabkan karena ada colokan ekstra ulet Hongkong 7 ini loh. Jadi sebelum naik dia itu dicolok ulet Hongkong 7 ini. Nah di situ ditandai dengan ngelowo. Apa yang terjadi dengan ngelowo ini sendiri itu dikarenakan ulet Hongkong itu masih dicerna, masih dalam proses pencernaan dan proses sistem metabolisme tubuh. Makanya dia itu diseterai ngelowo dan mangap. Mangap itu adalah usaha tubuh dia untuk mengeluarkan suhu tubuh yang panas ya. Jadi ini emosi ada, tetapi suhunya itu naik secara signifikan ataupun di luar batas kemampuan dia.
Ya karena apa? Ulat Hongkong itu kan teksturnya keras ya teman-teman ya. Jadi dalam mencernanya itu butuh waktu. Makanya setelah turun dianya baru mau bunyi. Di situ karena apa? Ya, ulat Hongkong sudah tercerna. Kemudian disertai pas di bawah itu nggak ketemu lawan. Jadi emosinya itu nggak naik. Gitu ya. Jadi dia mau bunyi. Nah seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah lantas bagaimana untuk solusinya untuk burung murai batunya Omna ini? Ya tentunya kita ambil yang pola rawatan yang pertama. Ini yang paling mendekati agar dia itu bisa bekerja di gantangan itu lebih sempurna ketimbang pola rawatan yang kedua, yaitu apa? Untuk rawatan harian ya jangkriknya tetap 4 pagi 4 sore. Kemudian penjemurannya itu 2 kali, jangan dikurangi, jangan ditambah dulu Om. Kemudian kita kurangi di mandinya ya Om ya. Pokoknya dikurangi, yang tadinya 3 kali bisa 2 kali, bisa 1 kali, bisa kita stop ya. Kita sesuaikan bagaimana enaknya di pemandian berapa kali dalam 1 minggu. Kemudian di lapangan colokan juga tetapkan saja. Yang tadinya jangkriknya 2 UH3 ya sudah, tetapkan itu dulu. Jadi kita rubah rawatan itu dari satu persatu, jangan langsung ekstrim. Biar nanti ketahuan mana yang dia butuhkan, mana yang perubahan rawatan yang akan cocok bagi murai batu kita. Nah oke ya, mungkin cukup itu dulu untuk Omnya. Semoga bisa memahami ya. Mohon Omnya diterapkan rawatan seperti itu. Kemudian setelah 1 minggu bisa digantangkan bagaimana hasilnya, dan mohon berkomentar lagi di video ini gitu ya. Dan dari situ kita akan tahu, oh ternyata benar, jalurnya udah benar, cuman kita paskan saja untuk pemandiannya gitu ya. Oke ya, mungkin cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.